akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, upayakan keselamatan diri dan keluarga. Masuklah ke bawah meja yang kokoh untuk melindungi tubuh dari jatuhan benda-benda. Jika tidak memiliki meja, lindungi kepala dengan bantal. Jika gempa mereda, keluar dan carilah tempat lapang. Jangan berdiri dekat gedung, tiang, dan pohon. Lindungi kepala dan hindari benda-benda berbahaya. Milo, gempa itu apa sih? Gempa adalah guncangan yang terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi. Sini aku tunjukkan. Sebenarnya, setiap saat lempengan bumi itu selalu bergerak secara sangat pelan, tetapi terkadang akan ada ledakan energi yang terlepas dalam bentuk gempa. Apakah semua daerah di permukaan bumi itu rawan gempa, Milo? Tidak semua, Miko. Gempa bisa terjadi tergantung ada atau tidak adanya lempeng di daerah tersebut. Lalu, apa yang terjadi setelah lempengan bumi bergerak, Milo? Terkadang kita akan merasakan gempa susulan. Gempa susulan terjadi karena lempengan mencoba mencari keseimbangan baru. Tahukah kamu, Miko, Indonesia ternyata berada di pertemuan 3 lempengan. Makanya Indonesia menjadi area yang rawan gempa. Wah, berarti kita harus waspada ya? Iya, Miko. Namun, tahu tidak? Pertemuan lempeng itu tidak hanya menyebabkan Indonesia rawan gempa loh. Daerah perbatasan lempeng-lempeng memiliki kondisi tektonik aktif yang menyebabkan adanya gunung berapi dan pembentukan dataran tinggi. Kita memiliki keindahan alam yang luar biasa karena lempengan tersebut. Misalnya Bukit Barisan di Sumatera, Gunung Bromo, Dieng, dan banyak lagi. Tanah Indonesia yang subur juga adalah akibat dari pertemuan lempeng yang membuat Indonesia kaya akan gunung vulkanis. Sejak tahun 1900 hingga 2022, tercatat ada 150 kejadian gempa besar di Indonesia. 5 di antaranya adalah gempa besar di Aceh tahun 2004, Jogja tahun 2006, Padang tahun 2009, Lombok dan Palu tahun 2018. Wah, banyak sekali. Niko, tahukah kamu? Karena kita sering mengalami gempa, kita punya peta gempa loh. Peta gempa itu apa, Milo? Peta gempa ini dipakai untuk merancang bangunan dan kota di Indonesia, sehingga di tempat-tempat yang sering terjadi gempa, kota dan bangunannya wajib dirancang berbeda. Bagaimana cara membaca peta ini, Milo? Daerah yang berwarna gelap berpotensi mengalami gempa besar lebih banyak daripada daerah yang berwarna terang, Miko. Milo, apakah kamu merasakannya? Rasanya semua terasa bergoyang. Iya, Miko. Ini pasti gempa. Kompor kita sudah dimatikan kan, Miko? Sudah kok. Ayo berlindung. Ayo, kita keluar, Miko. Berhati-hati melangkahnya. Rumah kita hancur, Milo. Tenang, Miko. Keselamatan kita lebih penting. Coba bayangkan, jika kita masih berada di dalam rumah, reruntuhan rumah dapat membahayakan kita, Miko. Iya, aku sangat takut. Bagaimana gempa bisa menghancurkan rumah kita, Milo? Sebenarnya, cepatnya benda bergerak seperti reruntuhan itu ada hubungannya dengan fisika, yaitu hukum Newton 2. Sesuai dengan hukum Newton yang kedua, gaya adalah massa dikalikan dengan percepatan. Gempa merupakan akselerasi yang masuk ke dalam sebuah bangunan, sehingga bangunan yang tadinya diam saja akan mendapatkan gaya atau guncangan yang menyebabkan mereka runtuh. Untung saja kita sempat menyelamatkan diri. Iya, Miko, untung saja. Guncangan akibat gempa sendiri tidak akan berbahaya apabila kita berada di tengah sawah atau ladang luas seperti sekarang ini, karena tidak ada apa-apa di sekitar kita yang dapat runtuh dan membahayakan kita. Jadi, kalau tidak ada runtuhan yang jatuh ke badan kita, sebenarnya gempa belum tentu membahayakan ya, Milo? Iya, betul, Miko.
kita harus membangun kembali rumah kita, Milo. Iya, aku akan membuat rumah kita tahan gempa. Bagaimana caranya, Milo? Nanti aku beritahu. Inilah dia Jalan Petobonomoni. Halo teman-teman, marilah kita belajar tentang bencana yang terjadi di Palu pada tahun 2018, yaitu gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Ada yang tahu apa itu gempa bumi? Ya, gempa bumi adalah getaran permukaan bumi akibat pergerakan lempeng tektonik, dan tsunami terjadi karena gelombang laut yang besar akibat gempa bumi di laut longsor dari dasar laut, teman-teman. Jadi diumpamakan toh, apabila terjadinya gempa bumi, kemudian terjadinya pergeseran antara dua lempeng dan air laut mengisi lempeng yang kosong tersebut dan dilemparkan sekaligus, maka terjadilah tsunami. Ketika terjadi gempa bumi itu yang mengakibatkan terjadinya tsunami pada saat di Palu. Terjadinya tsunami dan terjadinya likuifaksi. Likuifaksi adalah fenomena pencairan tanah akibat gentaran gempa bumi tersebut, sehingga permukaan tanah kehilangan kekuatan dan berubah menjadi seperti cair, teman-teman. Jadi dia itu dari awalnya dia padat lantaran dia gempa bumi, dan fenomena gempa bumi tersebut yang mengakibatkan tanah yang tadinya keras itu menjadi cair. Pada bencana Palu 28 September 2018, ketika bencana ini terjadi hampir bersamaan, teman-teman. Jadi gempa bumi duluan, kemudian terjadinya lagi tsunami, kemudian terjadinya lagi likuifaksi. Gempa bumi ini sekitar 7,4 skala Richter yang mengakibatkan bencana tsunami dan likuifaksi. Tanda-tanda bencana gempa bumi: getaran tanah tiba-tiba dari ringan hingga kuat, benda-benda bergoyang atau jatuh, suara gemuruh dari dalam tanah. Kemudian tanda-tanda tsunami tersebut yaitu air laut tiba-tiba surut jauh dari pantai, suara gemuruh dari arah laut, hewan atau burung laut terlihat panik dan menjauh dari pantai. Dan tanda-tanda dari likuifaksi, teman-teman, yaitu tanah itu kita lihat bergetar kuat, kemudian muncul retakan tanah. Jadi di saat likuifaksi terjadi, kita harus melihat tanah mana yang harus kita injak. Harus tanah yang lebih kuat dari tanah yang retak. Air bercampur pasir keluar ke permukaan seperti lumpur yang cair. Permukaan tanah turun, bergoyang, bangunan bergeser dan tenggelam, teman-teman. Kemudian apa hal yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana? Kita harus melindungi diri kita menggunakan helm, alat perlindungan diri. Kemudian kalau kita di dalam rumah, kita bisa bersembunyi di bawah kolong. Kalau misalnya kita ada di gunung tinggi, teman-teman, kita cari bawahan tiang yang terkuat. Seperti di depan lift itu adalah bangunan yang terkuat, teman-teman, beton yang terkuat. Jika teman-teman berada di luar, jauhilah seperti tiang listrik, karena itu bisa sangat membahayakan. Tiang listrik pada saat itu masih aktif dan akibatnya tanah berguncang, dia ada kemungkinan dia bisa roboh, teman-teman. Kemudian
bencana tersebut yang terjadi di Palu ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Di antara lainnya ada yang mengalami meninggal jiwa, ada yang mengalami patah tulang, ada yang mengalami reruntuhan, ada yang tenggelam akibat tsunami, ada yang terkubur di dalam lumpur, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, kemudian ada dampak-dampak lain selain itu. Dampak penyakit yang terjadi pada saat itu ada yang namanya diare, ada juga penyakit kulit. Ini disebabkan karena padatan hunian yang terlalu tinggi. Ada juga ispa. Kemudian penyakit penularan itu sangat tinggi teman-teman, karena batasan air bersih itu menurun. Dan ada juga dampak psikologisnya. Dampak psikologisnya itu kita itu trauma, depresi, cemas akibat terjadinya gempa bumi. Ada yang sudah meninggal mamanya, tidak tahu mamanya ada di mana. Rasa kehilangan keluarga, rumah, pekerjaan, keterbatasan pelayanan kesehatan akibat rusaknya fasilitas. Kurangan gizi terutama itu pada anak-anak itu di pengungsian itu sangat miris teman-teman. Gangguan kesehatan mental yang berlarut-larut. Ya, jadi itulah tadi pembahasan dari saya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.